Ya. Terima kasih Ustadz Cendi. Uma CNT. Oke, terima kasih Ustadz Cendi, Ustadz Lingga. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam. Bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Tuhan yang maha tinggi dan maha meninggikan. Tuhan yang maha luas dan maha meluaskan. Salawat, salam, dan cinta semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa perubahan, Nabi yang memartabatkan kehidupan. Pertama-tama dan yang paling utama pastinya tentu kita bersyukur atas karunia Allah. Pada sore yang indah ini kita diperjumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Karena setiap perjumpaan adalah karunia dan setiap pertemuan kembali adalah anugerah yang patut kita syukuri. Senang sekali saya selaku moderator, perkenalkan saya Amiril Gifari yang insya Allah akan memandu teman-teman semua untuk berkumpul, bersilaturahim, saling menularkan kegeniusan dan energi positif untuk menguatkan optimisme dan harapan agar kehidupan kita, bangsa, dan negara menjadi jauh lebih baik. Alhamdulillah. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Ini beliau sosok yang luar biasa. Beliau salah satu pemuda yang telah berkontribusi banyak kepada masyarakat pastinya. Dan ini adalah sahabat kami, guru kami, Mas Nur Rahman, SPD. Beliau adalah seorang bisa dibilang coach, kemudian owner di bisnis Kusuka Catering. Beliau punya bisnis Kusuka Catering yang beroperasi di Malang. Selain itu juga beliau aktif di beberapa komunitas bisnis dan ada certified mentor BRM juga. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua SBC chapter Malang dan beliau juga aktif sebagai pembina teman-teman yang mendapatkan beasiswa Basnas di UMM. Mungkin teman-teman UMM sudah nggak terlalu asing ya sama beliau. Insya Allah nggak terlalu asing karena beliau sudah sering berkecimpung di dunia mentoring, khususnya di UMM mungkin. Selebihnya karena kita sifatnya sharing session ya, insya Allah nanti kita akan komunikasikan dua arah. Jadi ketika Mas Rohman mungkin menyampaikan materinya, nanti ketika teman-teman ada yang ingat atau mungkin ada 1-2 pertanyaan, mungkin bisa langsung disampaikan melalui chat atau mungkin raise hand juga boleh. Nanti akan kita kasih kesempatan untuk bertanya. Seperti itu nggih, Mas Rohman nggih? Ya, Mas. Ya, insya Allah semoga teman-teman dimudahkan dalam belajarnya. Semoga sebelum kita belajar, mari kita kosongkan gelas. Insya Allah ilmu yang akan kita dengarkan ini sangat-sangat bermanfaat. Dan kita mulai dengan sama-sama berdoa dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Next, mungkin waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Rohman. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan
sore hari ini kita bisa kembali bertemu ya teman-teman. Meskipun saya baru pertama kali bersilaturahim dengan teman-teman sekalian yang ada di sini. Namun patut bersyukur ya pada kesempatan saya sore hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman dan tentunya bisa berbagi apa yang kami miliki yang nantinya harapannya bisa bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian. Baik, baik teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya nih? Semoga puasanya semuanya lancar ya. Alhamdulillah lancar insya Allah Mas. Bentar lagi buka puasa soalnya. Nah, buka puasa yang pertama atau yang kedua, Mas? Oke. Nah, teman-teman sekalian mungkin sambil menunggu untuk share screen-nya, boleh dong absen dari mana saja teman-teman berasal ya. Nah, mungkin bisa di-sharekan di chat box-nya sambil kita biar mengetahui ya teman-teman ini dari mana saja. Nah, oke. Monggo bisa di chat di kolom disampaikan oleh Mas MC-nya kalau ini dari berbagai daerah ya. Oh ya, dari Malang. Oke. Mana nih yang dari luar Malang nih? Oh, Malang juga, alhamdulillah. Kayaknya Tuan circle rumah banyak ini. ini, Mas. Oh, ini luar kota ini, Lawang ini. Lawang, luar kota. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan share materi yang berkaitan dengan marketing ya, yang mana marketing ini merupakan sebuah upaya yang penting kita lakukan, kita optimalkan ketika kita itu ingin bisnis itu semakin. Ketika tidak ada upaya atau tidak ada sebuah hal yang bisa kita lakukan yang berkaitan dengan marketing, maka bisa jadi usaha kita itu tidak bisa tumbuh dengan signifikan ya. Hal yang berkaitan dengan marketing. Nah, di sini kami meneruskan ilmu yang diajarkan oleh guru kami, yang mana ilmu ini kami terapkan juga dalam bisnis kami maupun bisnis dari teman-teman pengusaha-pengusaha yang lainnya. Kami juga belajar terkait ini. Oke, tanpa panjang lebar kami akan lanjutkan ya, karena waktu yang akan kita jadikan untuk belajar ini cukup singkat ya. Nah, seharusnya materi ini kita ajarkan selama 2 hari, Mas. Nah, namun karena waktunya di sini hanya kurang lebih 1 jam, nah maka akan kita persingkat dan padatkan sehingga teman-teman bisa memahami secara framework-nya. Oke, ini ya teman-teman judul yang akan kita ulas pada pertemuan hari ini yaitu 7 jurus banjir order. Nah, jadi tidak hanya air bah saja atau air hujan saja ya yang menimbulkan banjir ya, tapi orderan juga kita penting untuk bisa banjir ya, supaya nantinya bisnis yang kita jalankan bisa menghadirkan sebuah kebermanfaatan dan juga menghadirkan sebuah keberkahan ke depannya. Oke, kita lanjutkan. Next, Mas. Nah,
tadi sudah disampaikan ya perkenalan terkait kami pribadi. Jadi nama saya itu adalah Nur Rohman, biasanya dipanggil Rohman. Kami memiliki usaha yaitu bergerak di bidang kuliner, yaitu catering, dan alhamdulillah dipercaya untuk ilmu yang berkaitan dengan bisnis roadmap, dan juga saat ini diamanai juga membina adik-adik mahasiswa penerima beasiswa Basnas yang berada di kampus UMM. Dan juga kami alumni dari pelatihan yang dibimbing langsung oleh Coach Ridwan Abadi dalam hal bagaimana kami itu menumbuhkan bisnis yang kami jalankan. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang nantinya akan kita pelajari bersama ya dalam kurun waktu kurang lebih menjelang berbuka. Yang ceritanya ini kalau masa kecil saya itu dulu ngabuburit ya. Ngabuburitnya. Namun ini ngabuburitnya itu yang berfaedah ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu yang bisa diaplikasikan kepada bisnis yang teman-teman nanti jalankan. Nah, ini ada 7 jurus yang nantinya bisa kita terapkan atau aplikasikan untuk bagaimana kita itu mendatangkan customer baru dan juga merawat customer yang lama. Karena omset di dalam perusahaan kita itu ada 2 kanal teman-teman, yaitu kanal yang pertama itu adalah kanal dari pelanggan baru, kanal yang kedua itu adalah dari pelanggan yang lama. Dan itu semuanya itu ada caranya teman-teman, ada ilmunya yang nantinya teman-teman bisa pelajari dan juga teman-teman bisa optimalkan ke dalam bisnis yang saat ini sedang teman-teman jalankan. Nah, kira-kira nih teman-teman yang ada di sini sudah berapa lama nih menjalankan usaha? Boleh dong di sharekan ke dalam chat box. Nah, monggo. Apakah ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, atau belum buka usaha Mas, atau belum memiliki bisnis, aku masih ingin nyoba-nyoba, atau aku ingin ilmunya dulu. Nah, itu silakan ya dicatkan di chat box ya. 2 bulan, wah, jadi masih 2 bulan ya. 10 tahun and 1 tahun, Masya Allah. Semoga semuanya diberikan kelancarannya teman-teman. Nah, nanti akan kita ulas bersama-sama bagaimana sih merawat customer lama dan juga mendatangkan customer baru. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya 3 ton ya, kayak berat aja ya. Oke, nah jadi sebelumnya kita akan mengulas bagaimana kita itu mendatangkan customer baru ya teman-teman ya. Nah, jadi tentunya kita ini ya, kita sebelum kita itu merawat pelanggan yang lama, tentunya kita itu mendatangkan customer baru terlebih dahulu. Nah, seringkali para pelaku usaha, para UMKM itu ketika dia itu opening sebuah usaha, ketika dia itu opening bisnis baru, tidak ada sebuah kurikulum yang jelas, tidak ada program yang dia develop kepada pelanggan yang nantinya dia ambil. Nah, alhasil seringkali buka langsung tutup, tidak buka langsung laris ya. Kalau buka langsung laris itu sebuah buku karangan guru saya juga, yaitu Jaya Setia Budi. Kalau buka langsung tutup itu belum ada ya yang menulisnya. Nah, jadi seperti itu. Seringkali kasusnya seperti itu ya. Jadi orang itu membuka usaha tidak ada kurikulum yang jelas, tidak ada sebuah program yang dia itu develop. Nah, akhirnya kuranglah maksimal apa yang dia dapatkan. Padahal bukanlah bisnisnya yang salah, bukanlah produknya yang salah, tapi mungkin ilmu yang kita miliki itu belumlah cukup untuk membuat bisnis itu besar dan
mendapatkan sebuah customer yang maksimal ke depannya. Oke, nah jadi ada 4 jurus ini teman-teman sekalian untuk kita itu bisa mendatangkan customer yang nantinya akan memberikan sebuah omset yang besar kepada kita semuanya. Oke, oke nanti boleh teman-teman itu bisa raise hand untuk kalau ada pertanyaan. Nah, 4 jurus itu adalah yang pertama itu adalah distribusi, yang kedua itu adalah brand aktivasi, yang ketiga itu adalah marketing komunikasi, yang keempat itu adalah selling optimasi. Yang mana dari keempat-empatnya ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, memiliki treatment yang berbeda pula. Maka penting sekali untuk kita itu bisa men-treatment masing-masing dari jurus ini sesuai dengan kebutuhan atau tahapan di bisnis kita. Nah, oke. Nah, Mas, saya sudah 10 tahun atau 15 tahun menjalankan usaha. Apakah masih layak untuk mengoptimasi 7 jurus ini? Jadi nggak masalah ya, meskipun kita itu sudah 10 tahun, 20 tahun, ketika kita itu ingin lebih maksimal lagi, ketika kita itu ingin banjir order, sampai tidak terbendung lagi, sampai kita itu angkat tangan ya, dalam artian angkat tangan di sini itu kita harus menyusun tim untuk memperkuat bisnis kita. Nah, karena kalau katanya orang-orang itu adalah Superman is dead. Nah, saatnya super team. Nah, gitu ya. Nah, jadi sudah tidak saatnya lagi kita itu menjadi seorang Superman ketika kita itu bisnis kita sudah mencapai banjir order ya. Kalau belum banjir order bagaimana? Ya kita tugas kita untuk mencari market kita yang pas dan memaksimalkan marketing kita ke depannya. Oke, lanjut Mas. Nah, kita ulas satu persatu ya teman-teman. Nah, kita ulas. Oke, sepertinya kecepatan. Bisa mundur satu langkah. Oke, nah distribusi. Jadi jurus yang pertama ini adalah distribusi ya teman-teman sekalian. Jadi saat ini di era digitalisasi saat ini begitu mudah sekali untuk kita itu melakukan sebuah distribusi ya. Nah, jadi jurus distribusi ini merupakan jurus bagaimana customer itu bisa dengan mudah mengakses sebuah produk, jasa, maupun informasi yang berkaitan dengan bisnis kita ya. Nah, bisa dibayangkan coba ya, ketika mungkin kita itu ingin menjual suatu produk tertentu, tapi produk itu susah sekali dicari, susah sekali didapatkan, susah sekali untuk mencari informasi keberadaannya. Nah, maka sebagus apapun bisnis kita, maka itu akan menjadi sebuah bisnis yang ini ya, yang susah untuk dioptimalisasi ya, atau didapatkan oleh customer ya. Tapi berbeda dengan ketika bisnis kita itu di Instagram ada, di Facebook ada, di Google Map ada, di TikTok ada, di WA ada, di platform marketplace ada. Nah, itu akan berbeda ketika mungkin bisnis kita itu hanya tidak ada di mana-mana ya, hanya mungkin adanya di toko offline saja. Nah, padahal saat ini ketika kita itu mendevelop sebuah toko baru, yang mana toko barunya itu bersifat online, itu sangatlah mudah sekali ya. Bahkan kita tidak sampai keluar biaya untuk membuka cabang yang mana cabangnya itu bersifat online. Apalagi saat ini banyak sekali sebuah keuntungan atau nilai lebih yang didapatkan ketika kita itu memiliki sebuah toko online ya. Yang mana toko online itu diantaranya kelebihannya adalah bisa buka 24 jam. Nah, bayangkan itu, ngalah-ngalahi toko Madura ya. Kalau toko Madura mungkin itu ini ya, adanya offline ya. Nah, kalau online ini ada yang dukung Madura ya. gimana Mas?
Ada yang punya toko Madura juga di sini. Wah, Masya Allah. Nah, ini penting kalau memiliki toko Madura dan juga nantinya dioptimasi bisa berada di platform online juga. Nah, sehingga penetrasi pasarnya atau marketnya itu bisa lebih luas lagi. Karena toko online itu dia itu tidak sekupnya itu sewilayah kita ya. Mungkin kalau kita di Malang itu tidak sekedar di Malang saja, bahkan skupnya itu lebih luas, bisa sampai mancanegara. Nah, mungkin teman-teman juga sering ya, kalau teman-teman itu berjualan di toko online atau belanja lah di toko online, mendapati bahwasanya sellernya teman-teman atau penjualnya itu dari negara lain, dari Cina maupun dari negara lain. Nah, itu membuktikan bahwasanya ketika kita itu menjual produk kita di toko online, itu kita bisa mengambil market itu yang lebih luas lagi. Tidak hanya skupnya itu yang skup yang lokal saja. Nah, itu teman-teman. Jadi pentingnya kita itu mendistribusikan produk kita seluas-luas mungkin, semaksimal mungkin, sehingga nantinya akan memudahkan customer untuk mencari layanan jasa maupun layanan produk dari perusahaan yang saat ini kita develop. Jadi kita itu loh Mas, mengoptimalkan satu jurus ini saja. Itu kemungkinan banjir order itu sangat mungkin Mas. Apalagi 7 jurus. Nah, itu akan sangat insya Allah akan mudah untuk tercapainya. Oke, itu ya. Jadi jurus yang pertama adalah distribusi. Nah, kira-kira nih teman-teman ada nggak yang mungkin kira-kira di sini sudah mengoptimalkan jurus distribusi, yang mana usahanya bisa ditemukan di platform sosial media, Google, Marketplace, dan lain-lain. Ada nggak di sini? Coba deh kalau ada bisa chat di kolom chat box ya. Nah, oke, Shopee, TikTok, FB, WA. Oke, Masya Allah. Sudah banyak ya. Oke, jadi setidaknya satu jurus itu sudah dioptimasi. Tinggal nanti bisa difokuskan mana yang kira-kira menghasilkan traffic yang lebih besar lagi. Oke, kita lanjutkan ke jurus yang kedua. Nah, jurus yang kedua itu adalah brand aktivasi, yang mana tujuan dari brand aktivasi ini adalah membuat orang tahu ya. Jadi kalau distribusi itu tadi tujuannya adalah untuk ketersediaan barang, membuat orang mudah mengakses produk kita. Lalu kalau brand aktivasi ini tujuannya itu adalah awareness, membuat orang tahu. Karena seringkali ketika kita itu sudah mendevelop sebuah akun ya atau toko online lah ya, tapi kita itu belum mengoptimasikannya, seringkali orang itu belum mengetahuinya. Nah, jadi ibaratnya gini, ketika kita itu memiliki sebuah kendaraan nih, mobil gitu ya, tapi kita itu belum isi bensin mobilnya, kira-kira mobil itu apakah bisa kita gunakan untuk mengantarkan kita ke suatu daerah atau tempat? Nggak bisa kan ya? Masa kita dorong? Ya bisa sih didorong, tapi ya tidak bisa maksimal. Nah, maka brand aktivasi ini ibaratnya kita isi bensinnya, kita isi bahan bakar supaya bisa jalan dan bisa kita ajak ke suatu tempat. Oke, lanjut. Oke, nah ini saya contohkan studi kasusnya terhadap bisnis kami, yang mana bisnis kami ini pernah kami develop ketika pandemi ya Mas ya. Jadi dulu kami sempat memiliki usaha yang namanya itu si Segar Malang, yang mana membantu kebutuhannya para masyarakat perumahan kelas atas di Kota Malang. Nah, kami sempat membuat sebuah akun ya, akun Instagram pada waktu itu. Nah, maka kami itu rajin membuat sebuah konten atau postingan-postingan yang itu disukai oleh para calon
customer kami, yaitu customer kami pada saat itu adalah perempuan usia 25 sampai 40 tahun, yang mana dia itu memiliki tingkat ekonomi yang kelas atas. Nah, jadi pada saat itu kami menggarap market itu. Nah, jangan berhenti dengan membuat akun, ayo diaktifkan. Gali dan cari tahu experience yang dicari atau dibutuhkan oleh calon customer. Nah, jadi tidak hanya sekedar membuat akun ya, tidak hanya sekedar membuat sosial media saja, tidak hanya sekedar membuat Instagram saja, Facebook saja, tapi penting untuk kita itu mengoptimalisasikannya. Nah, salah satunya dengan ini teman-teman. Nah, ini kalau saya contohkan di bisnis kami. Nah, jadi karena market kami itu adalah perempuan usia 25 sampai 40 tahun, yang mana dia itu sukanya memasak, dia itu sukanya yang berkaitan dengan dapur, maka kami buatkan sebuah konten-konten yang shareable, yang mana ketika orang itu melihat, orang itu akan akan menikmati konten itu. Sebenarnya orang itu suka berbelanja, Mas. Orang itu suka membeli, tapi orang itu tidak suka dijuali. Nah, maka kita penting untuk membuat konten-konten yang bersifat bersifat orang itu merasakan manfaat ketika membaca konten kita, sehingga orang itu ketika ingin nge-share itu dengan sukarela nge-share-nya ya, karena ini bermanfaat, ini memberikan sebuah ilmu ini kepada saya, nggak apa-apa saya share, tapi ada tulisan perusahaan kami atau perusahaan kita. Oke, seperti itu ya. Jurus yang kedua yaitu brand aktivasi, membuat orang itu merasa mendapatkan sebuah manfaat dari apa yang kita share. Nah, tidak hanya sekedar jualan, tapi juga suatu ilmu yang bisa kita bagi. Oke, lanjut. Nah, itu tadi ya jurus yang kedua, yang mana membuat orang itu merasa mendapatkan sebuah manfaat yang bisa kita dapatkan. Lalu selanjutnya itu adalah marketing komunikasi, yang tujuannya itu adalah market share, membuat orang datang. Nah, jadi seringkali kita itu perlu sedikit memaksa untuk orang itu datang kepada kita. Terlebih lagi kalau perusahaan kita itu baru, atau perusahaan kita itu belum terkenal, belum mendapatkan market yang luas. Nah, maka perlu diadakan sebuah cara supaya customer kita itu mau datang kepada bisnis kita. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita next ya. Oke, nah caranya seperti ini. Nah, ini juga momentumnya juga pas ya. Momentumnya dulu juga kita optimalisasinya itu saat bulan Ramadan. Jadi saat bulan Ramadan itu sempat kita optimasi, setiap orang yang berbelanja berapapun itu free paket kolak tanpa minimal belanja ya. Nah, ketika dikasih free paket kolak seperti ini, kira-kira Mas Amiril mau nggak belanja di Si Segar, Mas? Mau, Mas. Mau. Paman elek double kolake. Minimal order dan juga dikasih promo diskon ongkir 70%. Siapa sih yang nggak mau? Pasti orang mau. Nah, jadi kita itu berupaya untuk sedikit memaksa ya orang itu berbelanja di tempat kita dengan cara seperti ini. Nah, jadi ini buat calon customer datang pada kita, coba mumpung free ongkir, coba deh mumpung ada bonusnya, beli mumpung satu gratis satu, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bisa kita lakukan untuk membuat orang itu mampu berbelanja ke tempat kita ya. Setidaknya itu
mencobalah ya, kata orang-orang itu adalah kesan pertama itu adalah yang memikat kita. Selanjutnya itu adalah terserah Anda. Itu ya. Jadi di sini kita mencoba untuk memberikan sebuah kesan pertama dengan cara kita membuat sebuah program ya. Program free ongkir, program beli satu gratis satu, beli ada bonusnya dan lain sebagainya. Teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan jenis bisnisnya teman-teman, karena seringkali beda bisnis, beda treatment ya, beda usaha, beda program yang diterapkan. Namun secara prinsip itu sama. Nah, jadi teman-teman bisa duplikasi, teman-teman bisa optimasi sesuai dengan jenis bisnisnya masing-masing. Oke. Nah, ini mungkin mumpung tadi ada juga yang bisnisnya baru 2 bulan. Nah, itu ketika ingin mengoptimasi sehingga mendapatkan customer yang baru secara optimal, ini bisa dilakukan. Karena bisa jadi kalau bisnisnya masih baru, kan pelanggannya juga masih belum banyak. Atau maksudnya itu adalah pelanggan lamanya. Kalau beda kalau ini mungkin Mas Amiril yang usahanya sudah 10 tahun, itu mungkin pelanggan lamanya udah banyak. Nah, maka nanti treatmentnya juga berbeda. Oke, begitu ya teman-teman. Ini merupakan jurus yang ketiga, yaitu marketing komunikasi. Teman-teman bisa buat program yang itu bisa menjadikan pelanggan baru itu mau datang ke tempat kita. Oke. Supaya buka langsung laris ya. Nah, oke, lanjut. Oke, nah selanjutnya itu adalah selling optimasi. Yang mana selling optimasi ini bertujuan untuk menghasilkan omset, membuat orang membeli. Nah, jadi kalau marketing komunikasi tadi kan tujuannya awareness ya, membuat orang tahu. Yang mungkin bisa jadi kita itu belum mendapatkan keuntungan ya dari promo yang kita berikan tadi, karena memang tujuannya kita itu ingin memberikan sebuah layanan supaya pelanggan itu datang ya. Nah, mungkin saya sedikit contohkan ya kepada brand besar yang ada di Malang, itu ada ayam goreng Nelongso ya, yang mana setiap kali opening outlet baru dia itu selalu ini ya, selalu makan gratis ya, makan gratis sebanyak 500 atau berapa gitu ya. Dimanapun dia itu opening, selalu dia itu melakukan hal serupa. Jadi seperti itu. Kalau kami di bulan Ramadan ini ada sebuah program yaitu snack box free kurma, Mas. Nah, jadi baik itu beli 1 box, 2 box, baik itu paket hemat maupun paket reguler, itu semuanya free kurma. Nah, jadi mumpung di bulan Ramadan ini kami ingin berbagi kurma kepada para customer kami yang sedang berbelanja. Nah, itu yang kami gunakan jurus marketing komunikasi, Mas. Oke, nah selanjutnya kita itu jurus selling optimasi ini. Nah, jadi selling optimasi ini merupakan sebuah jurus turunan dari marketing komunikasi tadi ya, yang mana ini merupakan sebuah langkah yang berkaitan. Nah, pastikan calon customer yang datang itu membeli. Nah, jadi customer yang datang karena promo kita tadi itu kita pastikan membeli. Nah, di sini keahlian kita sebagai customer service, keahlian kita sebagai seorang penjual itu dipertaruhkan di sini, Mas. Nah, percakapan jangan berhenti hanya di kita saja, di kita. Gali terus kebutuhannya. Jangan dicuekin, jangan sampai lolos. Nah, jadi ketika ada customer yang datang ke tempat kita karena promo kita tadi, jangan hanya dicuekin gitu aja. Jangan hanya sampai lolos. Tawarkan produk yang lainnya.
tawarkan produk kita yang tidak promo, tawarkan sesuatu hal yang bisa menghasilkan omset kepada kita. Nah, kalaupun tidak bisa, kita itu bisa mendapatkan minimal database. Nah, jadi penting ya database itu. Mungkin gini, teman-teman itu mendapatkan closingannya itu di Instagram. Nah, jangan sampai lolos, minta WA-nya. Karena ketika nanti itu kita saling save, ketika kita itu akan memberikan sebuah informasi yang lainnya, kita bisa dengan mudah mengabarkan pada yang bersangkutan. Jadi jangan hanya berhenti pada ini ya, kita sudah ngasih promo, sudah, jangan seperti itu. Nah, tapi kita bisa melakukan hal yang lainnya lagi. Nah, jadi selling optimasi ini penting ya. Nah, terutama kalau kita itu punya karyawan yang dia itu mungkin bagian customer service, penting untuk bisa mentraining karyawan kita untuk bisa closing di selling optimasi ini. Karena sangat disayangkan ketika kita itu sudah sebar promo, tapi kita itu tidak ini ya, tidak mendapatkan sebuah closingan yang lainnya atau database minimal. Nah, itu sangat disayangkan. Maka penting untuk kita itu setelah marketing komunikasi, kita berikan sebuah program-program penting untuk kita itu mengclosing calon market kita supaya mau berbelanja di hal yang lainnya, atau kita bisa memberikan sebuah informasi-informasi yang lain yang nantinya akan bermanfaat untuk perusahaan kita ke depannya. Oke, ini saya contohkan dulu kami itu memberikan sebuah diskon atau promo buah stroberi ya pada usaha kami yang si segar itu. Banyak tuh yang datang pada promo stroberi itu. Nah, karena tidak mau berhenti di situ, akhirnya kami treatment dengan hal-hal yang lainnya lagi. Kita tawarkan yang lain dengan cara kita closing di WA supaya dia itu mau WA kita. Oke, oke, kita lanjutkan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ada 4 jurus yang tadi sudah kita optimasi untuk mendatangkan customer baru. Nah, sekarang 3 jurus ini adalah untuk mendatangkan untuk merawat customer lama. Nah, jadi kalau 4 jurus tadi itu adalah ada distribusi, ada brand aktivasi, ada marketing komunikasi, dan yang terakhir itu adalah ada selling optimasi, yang mana itu merupakan sebuah jurus atau treatment yang bisa kita lakukan sehingga kita itu bisa mendapatkan pelanggan baru. Nah, karena seringkali kita itu tidak melakukan apa-apa ya. Kita ingin mendapatkan omset yang miliaran, tapi cara yang kita lakukan itu masih ribuan. Nah, itu mungkin kita perlu memantaskan diri ya. Kita perlu belajar ya. Kalau katanya Coach Fahmi itu ngopio sing pahit, turwo sing wengi, lungo sing adoh. Gitu ya. Terus kalau mengutip katanya Coach Ridwan Abadi, itu impian boleh tidak masuk akal, asal cara mencapainya harus masuk akal. Nah, jadi boleh kita itu bermimpi ingin mendapatkan omset 1 triliun dalam 1 tahun. Nggak masalah, tidak ada yang melarang. Boleh-boleh saja, asal cara mencapainya juga harus masuk akal. Masa kita ingin memperoleh omset 1 triliun di esok hari, sedangkan pakai ini aja, punya adik aja untuk belanja kan? Ya, sedangkan omset harinya masih 50.000, ya agak sulit ya. Oke. Oke. Ada yang bocor ya suaranya. Oke, jadi impian boleh tidak masuk akal asal cara mencapainya masuk akal. Nah, jadi
kita harus buat sebuah jurus dan juga kita harus lakukan sebuah eksekusi itu berpola, karena sukses itu berpola, teman-teman. Sukses itu ada polanya, gagal juga ada polanya. Nah, jadi mending kita sukses yang berpola ya. Nah, kita buat polanya, kita buat sebuah kerangkanya, kita buat ilmunya. Ya memang kita itu sebagai UMKM seringkali nggak sabar ya, inginnya cepat-cepat mendapatkan omset, inginnya cepat-cepat mendapatkan pemasukan yang besar. Tapi kita itu tidak melakukannya secara terukur. Kalau bahasanya itu kita melakukannya secara emosional. Padahal penting untuk kita itu melakukan sebuah aktivitas, sebuah bisnis itu secara intelektual, yang mana ada cara yang harus kita lakukan, ada hal yang perlu kita maksimalkan. Nah, jadi sebuah waktu yang teman-teman sempatkan sore ini itu adalah sebuah wujud untuk teman-teman itu ingin lebih baik lagi. Jadi semoga teman-teman yang hadir pada kesempatan sore hari ini, Allah besarkan bisnisnya, Allah tumbuhkan bisnisnya sehingga nanti memberikan sebuah bermanfaatan yang lebih luas lagi. Kita bisa memajukan bangsa kita dengan cara membesarkan bisnis yang sedang kita jalankan. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah jurus yang kelima, itu adalah repetition. Yaitu tujuannya adalah pelayanan prima, membuat orang itu beli lagi ya. Nah, jadi tidak hanya sekali membeli, tapi berkelanjutan ya, membeli lagi terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, ini merupakan sebuah foto saya di tahun 2020 ya, kurang lebih ya. Ketika saya itu membantu kurir kami yang kewalahan ya, menerima orderan ya, atau menggarap orderan atau mengirim orderan. Akhirnya saya juga ikut mengirim, mengawal atau membantu kurir kami yang pada saat itu sudah kewalahan untuk mengirimnya. Padahal kami juga memanfaatkan juga para kurir-kurir eksternal untuk membantu pekerjaan kami. Karena pekerjaan kami pada saat itu terikat waktu ya, dalam artian karena orderan yang diorder pada hari sebelumnya itu harus segera terkirim, maka kami dituntut untuk kecepatan untuk bisa mengirimnya. Nah, repeat order adalah salah satu tanda bahwa customer kita itu puas dengan produk kita. Tetapi juga jangan menutup diri dari kritik atau komplain dari customer ya. Jadi kritik maupun komplain dari customer itu merupakan sebuah suplemen yang penting untuk kita dapatkan ya. Nah, banyak orang yang tidak mau dikritik, tidak mau menerima komplain. Alhasil customer itu belanja di kita sehari sekali, tapi tidak mau kembali lagi. Nah, itu ya, itu yang bahaya teman-teman. Jadi customer tidak puas dengan layanan kita, tiba-tiba dia itu mundur alon-alon gitu ya, tidak mau belanja lagi. Nah, itu tentunya kita tidak mau ya seperti itu. Jadi janganlah menutup diri dari komplain ketika kita itu mendapatkan sebuah orderan. Karena bisa jadi dengan komplain itu customer itu mau untuk ini ya, kembali lagi. Artinya customer itu peduli dengan kita. Oke. Nah, ini repeat order, pelayanan yang excellent, pelayanan bintang 5, fast respon, lalu ramah, dan juga tidak cuek. Nah, itu merupakan optimasi yang bisa teman-teman lakukan. Terlebih teman-teman itu bisnisnya di online ya, yang tidak ketemu langsung dengan orangnya.
penting sekali untuk kita itu bersikap baik kepada pelanggan kita. Oke, lanjut. Nah, itu tadi ya, repetition membuat orang itu beli lagi, beli terus. Karena sebenarnya kita itu masih mudah ini ya, mudah untuk mendatangkan customer baru ketimbang kita itu merawat customer lama. Mungkin kalau customer baru itu cukup kita kasih promo, dia itu akan datang. Tapi belum tentu dia itu kembali lagi kepada kita. Bisa jadi dia itu kabur ya, setelah mengetahui, oh alah kayak gini layanannya, kayak gini rasanya, kayak gini apa itu experience-nya. Nah, tentunya kan kita tidak mau ya mendapatkan hal tersebut. Nah, maka penting untuk kita itu di jurus yang kelima ini kita berbenah supaya orang itu mau kembali terus kepada kita. Terus tidak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Oke, lanjut. Nah, ini jurus yang ke-6 yaitu increase transaction. Nah, jadi ini juga dilakukan oleh para toko-toko modern ya, yaitu Alfamart, dia itu juga melakukan hal serupa. Nah, dia itu melakukan sebuah jurus increase transaksi ya. Nah, yang mana dia itu belanja 40.000, berlaku kelipatannya bisa tebus salah satu produk. Nah, ini senilai 5.000. Nah, ini jadi ketika mungkin teman-teman itu pernah belanja di Alfamart ya, atau mungkin Indomaret ya, nah, atau mungkin Suryamat ya. Nah, teman-teman mendapati ini belanja 40.000 bisa tebus murah produk-produk tertentu, item tertentu. Yang mungkin awalnya teman-teman itu nggak pengen ya berbelanja, nggak pengen belanja tisu, nggak pengen belanja mungkin susu atau minyak goreng. Tapi karena teman-teman itu dikasih tahu ya, Anda sudah berhak tebus murah karena sudah berbelanja minimal 40.000, maka silahkan tebus murah. Nah, ini membuat orang itu ini ya menjadi ingin berbelanja. Yang awalnya ingin beli minuman tok, tapi ditawari untuk tebus murah. Nah, akhirnya ya mau nggak mau memanfaatkannya. Mumpung ya, mumpung ditawari, mumpung aku lebih hemat. Nah, itu. Lalu kalau ini yang kami lakukan ya, kami lakukan saat dulu kami itu memiliki pelanggan jeruk ya, karena pada saat itu kami juga menjual buah juga. Kami mengajak para pelanggan kami itu untuk open reseller, jadi mendapatkan harga khusus, bisa diantar tanpa minimal order, bisa mendapatkan penghasilan hanya cukup posting dari rumah. Nah, ini membuat para pelanggan kita yang awalnya dia itu hanya membeli untuk dikonsumsi, dia itu jadinya membeli untuk dijual lagi. Dia itu mendapatkan pemasukan, dia itu mendapatkan sebuah harga yang lebih murah, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru pada orang-orang yang saat itu banyak dirumahkan saat pandemi. Jadi ini ya jurus yang ke-6. Oke, nah mungkin teman-teman nanti bisa praktekkan ke bisnisnya masing-masing terkait jurus ini ya, supaya orang itu bisa bergabung dan tidak hanya ini ya, tidak hanya beli sekali saja, tapi berulang kali. Dan itu ada caranya. Itu tadi ya, yang sudah dilakukan oleh Alfamart, juga sudah kami lakukan juga pada bisnis kami. Alhasil ketika orang itu hanya berbelanja saja yang awalnya, yaitu akan memanfaatkan untuk dijual lagi karena kita tawari untuk open reseller. Atau tadi yang diterapkan oleh Alfamart, ketika orang itu hanya berbelanja
mungkin hanya awalnya berniatan belanja minuman saja, karena sudah mencukupi sebuah batasan nominal tertentu, dia berhak untuk tebus murah. Yang awalnya si pelanggan itu tidak ingin berbelanja, akhirnya si pelanggan itu mau berbelanja produk-produk yang lainnya lagi, yang mungkin tidak dia pikirkan sebelumnya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, jurus yang ke-6. Lalu selanjutnya itu adalah jurus yang terakhir atau yang ke-7, itu adalah referensian. Nah, jadi saat customer itu puas, dia akan sukarela mereferensikan bahkan review natural dari customer itu lebih meyakinkan ya. Nah, jadi teman-teman, ketika customer kita itu puas dengan pelayanan kita, dengan produk kita, dengan layanan kita, maka customer itu akan sukarela mereferensikan apa yang dia dapatkan ya. Nah, bahkan di era saat ini, era digitalisasi saat ini, orang itu sebenarnya sudah bosen ya dengan sebuah iklan, yang mana iklan yang dia itu sebenarnya disetting, iklan itu yang sebenarnya itu bukanlah yang sebenarnya, yang itu diskenariokan, orang itu sudah bosen ya, sudah banyak orang yang melakukannya. Tapi kalau iklannya itu natural, referensi yang itu sebenarnya itu sebuah keaslian, maka itu menjadi sebuah jurus yang ampuh untuk menjadi sebuah jurus yang mereferensikan. Terbukti pada saat kami itu memiliki sebuah market di sebuah salah satu perumahan di Kota Malang, karena dia itu puas dengan layanan kami, akhirnya dia itu dengan sukarela mereferensikan kami di circle-nya, di grup WA-nya. Beliau itu mereferensikan. Akhirnya yang awalnya kami itu hanya mengantarkan satu pesanan saja di salah satu perumahan, akhirnya kami itu melayani di berbagai rumah, karena kami itu mendapatkan getuk tular gitu ya, mendapatkan sebuah pelanggan yang direferensikan oleh satu orang ke yang lain lagi. Begitu juga di ini, pelanggan kami di catering yang saat ini, karena kami itu terbiasa melayani instansi kampus ya, maka seringkali kami itu direferensikan ke fakultas-fakultas yang lain, sehingga customer kami bertambah. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya kami dulu itu direferensikan dan kami repost ulang ya, apa yang mereka upload. Tidak hanya itu, kami di dalam berupa testimoni dari pelanggan. Nah, jadi ini bisa jadi sebuah track record portofolio yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, jadi itu ya. Nah, tak jarang juga customer memberikan sebuah ulasan positif di dalam Google Map kita. Nah, itu bisa juga kita screenshot dan juga kita repost ulang sebagai bentuk referensi ya dari orang lain, sehingga orang itu akan percaya ya ketika hendak berbelanja kepada kita ke depannya, karena review natural dari customer itu lebih meyakinkan ya, ketimbang mungkin kita itu ngiklan kepada artis yang mungkin bisa jadi artis itu bukanlah market kita. Beda ya sama endorse ya, beda ya. Kalau endorse itu kita kepada kita minta tolong mempromosikan kepada orang yang memiliki pengaruh, yang mana pengaruh kita itu adalah yang berkaitan dengan market kita. Kami pernah endorse juga yang kepada seorang tokoh masyarakat, influencer, yang mana influencer itu suka masak-masak. Nah, suka masak-masak. Nah, jadi yang melihat
iklan kita itu adalah orang-orang yang suka memasak, akhirnya butuh bahan baku dari kita. Oke, jadi seperti itu ya. Jurus ini bisa teman-teman manfaatkan atau optimalisasikan. Baik, selanjutnya. Nah, banjir order. Nah, insya Allah dengan segala ikhtiar yang kita lakukan, Allah pasti tidak akan diam. Keajaiban Allah pasti ada di balik usaha kita. Alhamdulillah kami bisa rekrut tim kurir dan tim packing pada saat itu. Karena pada saat itu usaha utama kami yaitu catering, yang kusuka catering itu tidak jalan ya karena adanya pandemi. Nah, otomatis kami itu tidak ada yang dikerjakan, tidak ada pesanan yang masuk. Akhirnya kami tidak mau merumahkan tenaga kerja kami, akhirnya kami merekrut tambahan tim kurir lagi dan tim packing untuk bisa membantu kami untuk mempacking pesanan-pesanan yang sudah masuk di kemudian hari pada saat kami sudah mengoptimasi 7 jurus ini. Nah, jadi teman-teman tetap semangat ya. Mungkin sudah mentok nih, sudah mentok banget. Segala ilmu sudah kita lakukan, sudah mentok. Nah, insya Allah dengan segala ikhtiar kita, kita itu bisa ya mendapatkan hasil yang maksimal. Tugas kita itu hanyalah terus berusaha, terus mencari pintu-pintu itu, di mana pintu itu Allah bukakan. Nah, sehingga kita itu akan mendapatkan rezeki yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Nah, ini 7 jurus banjir order ya. Tadi distribusi, brand aktivasi, marketing komunikasi, selling optimasi, repetition, increase transaction, referention, dan banjir order. Nah, ini merupakan sebuah jurus yang bisa teman-teman optimalkan ketika teman-teman itu sudah mendapatkan produk yang pas, market yang pas. Nah, jadi tugas kita itu adalah mengoptimalisasikan semua ini ketika teman-teman itu sudah memaksimalkan atau mendapatkan market yang pas. Tapi kalau teman-teman itu belum mendapatkan market yang pas, tugas teman-teman itu adalah mencari ya. Karena 7 jurus banjir order ini itu tidak akan berhasil ketika teman-teman itu belum market fit ya, atau belum mendapatkan market yang pas dari usahanya teman-teman. Misalkan nih teman-teman berjualan keripik pisang rasa-rasa. Nah, teman-teman mau menjual kepada siapa? Teman-teman mau menawarkan kepada anak muda, orang tua, lalu orang dewasa. Nah, teman-teman belum menemukan nih market yang mana. Nah, tugas teman-teman adalah mencari keripik pisang rasa-rasaku ini adalah untuk siapa? Oh, untuk anak muda, Mas, untuk mahasiswa. Oke, sudah ketemu. Baru teman-teman bisa mengoptimalisasi 7 jurus banjir order ini. Kalau belum, itu bisa dipastikan energi kita itu akan habis ya untuk mengoptimalisasikan jurus ini. Maka pastikan itu semuanya ditemukan dulu. Oke, lanjut. Selanjutnya, jurus selanjutnya adalah action, action, dan action. Nah, jadi ketika teori sudah didapatkan, maka selanjutnya adalah action ya. Kalau bahasanya dari guru kami itu adalah ini ya, apa itu ekstrim eksekusi. Nah, itu ya. Jadi ekstrimkan eksekusi kita. Jangan kasih kendor ya. Nah, jadi jangan sampai kemampuan kita itu dikalahkan oleh kemalasan kita. Yang sebenarnya kita itu masih mampu untuk melakukannya.
tapi karena rasa malas, karena rasa victim mentality, kita itu merasa sudah cukup. Padahal ketika ibaratnya kita itu memiliki sepeda motor ya. Sepeda motor itu cc-nya 250 cc. Tapi sepeda motor itu hanya kita gunakan keliling-keliling kompleks yang mana hanya setiap harinya 10 km per jam atau mentoknya 20 km per jam. Artinya potensi yang dimiliki oleh motor 250 cc itu tidak keluar. Nah, ibaratnya seperti itu. Padahal teman-teman itu memiliki kapasitas kemampuan yang besar, tapi teman-teman hanya memanfaatkan 20%. Nah, jadi tugas kita adalah menggeber kemampuan kita sehingga kita itu bisa mencapai batas limit kita sampai kita itu tidak kuat lagi ya untuk melakukannya. Oke, mungkin itu ya. Lanjut. Oke, mari belajar pada pedagang kaki lima, meski mereka pasti tetap keliling ya, meskipun belum tahu apakah hari itu ada yang beli. Mereka saja yang notabene tidak mempelajari strategi-strategi marketing bisa menghasilkan omset setiap hari. Bagaimana kita? Nah, jadi saudara kita aja yang mungkin ilmunya terbatas, yaitu tetap ikhtiar, tetap berusaha, sehingga dia itu mendapatkan omset. Apalagi kita ya, yang sudah mendapatkan ilmu, maka tugas kita adalah terus bergerak dan implementasikan ilmu yang kita miliki sehingga ilmu dan amal itu selaras ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya mengutip dari seorang penulis buku. Suatu saat nanti newbie yang rajin dan konsisten praktek akan lebih berhasil dibandingkan mastah yang tidak konsisten. Nah, jadi mungkin di sini teman-teman merasa, oh saya masih newbie, masih baru. Tapi kalau teman-teman di sini itu konsisten untuk bergerak, konsisten untuk praktek mastah yang yaitu tidak konsisten dalam menerapkan ilmu yang dia miliki. Maka semangat ya teman-teman untuk bisa kita itu berhasil untuk menerapkan ilmu yang kita berikan. Sehingga meskipun kita itu masih newbie, ilmu kita masih sedikit, kita masih baru dalam menjalankan usaha, tapi kita akan berhasil dalam mencapai banjir order yang akan kita dapatkan. Baik, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Mas Rohman. Ini materinya luar biasa sekali ini. Mulai dari orang datang sampai orang nggak boleh pulang, Mas ya. Jadi tetap harus di tempat kita gimana caranya, Masya Allah. Tapi mengutip dari apa yang disampaikan Mas Rohman tadi, semua ilmu yang tadi dikasih kayaknya nggak akan bisa maksimal tanpa eksekusi. Nah, artinya apa yang sudah kita dapatkan tadi sudah seharusnya kita actionkan. Karena seperti yang tadi quote yang disampaikan oleh Mas Roman juga, yang disampaikan oleh Mas Hermas Puspito, itu nanti suatu saat nanti newbie yang rajin dan konsisten praktek akan lebih berhasil dibanding masta yang tidak konsisten. Nah, ini the power of istiqomah ini Mas ya. Jadi tidak usah khawatir yang baru mulai 2 bulan, 1 bulan, atau mungkin baru mulai kemarin, sangat boleh banget dan punya kesempatan untuk bisa lebih besar dari kompetitor. Ini mungkin sedikit untuk yang teman-teman yang hadir. Ini alhamdulillah sudah hadir tadi sudah lebih dari 40. Dan ini yang baru mengisi link untuk sertifikat ini sekitar 28. Silakan. Ini naik 30 ya. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang belum mengisi link untuk sertifikat, silakan untuk mengisi link.
Dan mungkin untuk sesi berikutnya kita batasi mungkin untuk tanya jawab. Silakan mungkin ada teman-teman yang menanyakan kira-kira apa sih kendalanya, mungkin punya masalah atau problem di usahanya yang mungkin belum bisa nemu solusi. Mungkin bisa disampaikan ke pemateri, ke kita, bisa di-sharingkan, syukur nanti bisa ada solusi. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di kolom chat atau mungkin mau langsung raise hand, bisa langsung open mic. Silakan. Ini kayaknya apa udah paham semua mungkin ya Mas? Masya Allah. Yang apa mencoba meresapi, Mas. Mencoba meresapi ya, luar biasa. Atau mungkin bingung nunggu, ini takjilnya apa ya, buka puasa nih ya gitu. Masya Allah, tep. Mungkin Fokusnya ini Mas. tidak. Gimana? Fokusnya mulai teralihkan, Mas. Oh, fokusnya mulai teralihkan. Oke, siap. Mungkin hidangannya udah pada siap semua ya. Ya, semoga apa yang kita upayakan hadir di sore ini insya Allah senantiasa nanti dicatat pahala oleh Allah sebagai pahala tolabul ilm. Tapi ini mungkin ada titipan Mas dari teman-teman nih pertanyaan. Eh, itu kan tadi ada 7 jurus banjir order ya Mas ya. Kira-kira apa harus kita eksekusi semua ya? Atau mungkin ada nggak sih skala prioritas yang mungkin bisa kita dahulukan mungkin di level kita yang di level bisnis kita yang baru mulai gitu Mas. Terus yang kedua itu cara handling komplain dan customer service yang baik. Jadi yang kedua ini cara handling komplain dan customer service yang baik and powerful itu seperti biasa. Seperti gimana? Jadi kan Mas Nur Rahman ini kan backgroundnya juga Masya Allah ya. Mungkin CS-nya juga luar biasa. Kalau ada WA masuk, keluar harus closing gitu ya. Monggo Mas Rahman. Oke. Nah, coba kami jawab dari pertanyaan pertama ya. Jadi dimulai dari mana? Nah, sebenarnya dari ketujuh jurus itu saling berkaitan ya, antara jurus pertama sampai keempat, lalu ke 5 sampai ke 7 itu saling berkaitan. Karena jurus yang pertama sampai ke 4 itu adalah bagaimana kita itu mendatangkan customer yang baru. Lalu yang ke-5 dan sampai ke-7 itu kita itu merawat customer yang lama. Nah, jadi treatmentnya berbeda ya. Treatmentnya berbeda. Teman-teman, sebaiknya itu memang sesuai dengan urutan. Yang pertama sampai yang ke-7 itu sesuai dengan urutannya masing-masing ya. Jadi ditanyakan ya dari sesuai dengan urutan 1 sampai 7 itu. Kalau usahanya masih baru bagaimana? Ya tentu yang pertama dulu ya, karena kalau yang masih baru kan tentunya belum punya pelanggan ya. Jadi mungkin yang pertama sampai yang keempat dulu. Baru lama-kelamaan bagaimana men-treat yang selanjutnya itu bisa dari yang ke-5 hingga yang ke-7. Seperti itu ya pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana itu handling komplain ya. Nah, seringkali kita itu mendapatkan sebuah komplainan dari banyak customer kita yang datang ya. Tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri. Namun tidak semuanya itu kita kita tindak lanjuti ya. Maksudnya itu adalah tidak semuanya kita berikan sebuah respon yang berkelanjutan. Dalam artian, nggak apa-apa, semuanya itu kita tampung, semuanya itu kita terima, kita respon dengan baik, kita layani dengan baik, tapi tidak semuanya itu langsung kita beri tindak lanjut. Contohnya gini, misalkan teman-teman itu memiliki sebuah seorang customer itu ini ya, yang komplain.
Padahal customer yang komplain itu bukanlah kategori marketnya teman-teman. Misalkan gini, teman-teman jualan makanan nih, yang mana makanan ini marketnya untuk mahasiswa yang harganya murah, yang harganya mungkin 8.000, nasinya bebas pilih, bebas ngambil sampai segunung nggak apa-apa, gitu ya. Nah, itu. Suatu ketika ada yang komplain, loh rasanya kok nggak karuan gini ya, kok nggak ada rasanya ya, kok masakannya kok hambar ya. Padahal yang komplain itu adalah orang yang dengan level ekonomi yang tinggi, yang seharusnya dia itu tidak beli ini. Dia harusnya beli makanan yang harganya mungkin bukan 8 ribuan, tapi mungkin 30.000 atau 50.000. Nah, orang-orang seperti ini, ya jangan langsung kita itu baper ya. Langsung kita itu merespon dengan, ada apa ya dengan masakanku ini, apakah kurang ininya, kurang itunya. Ya nggak apa-apa sih, apa itu evaluasi, tapi ya jangan terlalu kita bawa pusing, karena yang komplain adalah bukan tergolong market kita. Tapi kalau yang komplain itu adalah mahasiswa, yang dia itu adalah market kita, dari masakan itu tadi, ya patut kita evaluasi. Kok masakannya kok tiba-tiba kok yang biasanya enak menurut mahasiswa, kok hari ini kok beda ya, kok begini rasanya. Nah, itu mungkin kita perlu evaluasi. Jadi kita itu dalam handling komplain perlu kita lihat yang komplain itu siapa, kategori market kita atau bukan. Kalau kategori market kita, penting untuk kita mengevaluasi. Kalau enggak, ya bolehlah kita jadikan sebuah bahan pertimbangan, tapi jangan buru-buru untuk kita bertindak untuk merubah apa yang atau mengikuti dari komplainnya dari orang-orang tersebut. Namanya customer kan ya macam-macam aja. Nah, itu mungkin seperti itu. Siap, Mas Rohman. Mungkin terakhir ya pertanyaan. Ini ada pertanyaan juga dari teman-teman yang masuk di kami. Ini materi yang tadi ini pas untuk F&B, Mas. Nah, gimana nih kalau jasa? Nah, ini kebetulan ada satu teman ini yang usahanya di bidang jasa. Apa relevan materi ini untuk teman-teman yang usahanya di bidang jasa juga, Mas? Itu. Mungkin sebelumnya juga mengingatkan teman-teman, alhamdulillah ini udah masuk yang link sertifikat. Nanti untuk sertifikat akan kita bagi di grup kami, di grup webinar Forbis. Yang insya Allah teman-teman setelah ngisi link itu langsung otomatis bisa klik link Zoom, link grup untuk masuk WA. Nanti insya Allah untuk sertifikat akan kita bagi di grup webinar. Nah, itu mungkin bisa dijawab, Mas, tadi pertanyaannya. Kalau untuk jasa, relevan nggak sih? Gitu. Silakan. Apa 7 jurus banjir order ini relevan untuk semua bisnis ya. Jadi semua bisnis bisa. Tinggal kita sesuaikan aja treatmentnya. Tinggal kita sesuaikan aja bagaimana polanya. Bisa kok, semua bisnis bisa, Mas. Jadi tidak hanya untuk F&B saja, tapi semua bisa. Karena framework-nya itu sama, Mas. Jadi bisa kita lakukan dengan berbagai macam jenis bisnis. Nanti misalkan teman-teman itu ingin diskusi secara langsung kepada kami, bisa lah ya, boleh kita diskusi bareng-bareng. Karena waktu yang sangat singkat di sini, kita tidak mungkin membedah semua bisnis, Mas ya. Ya, perlu forum khusus, atau mungkin kalau mungkin nanti kita ada waktu ya bolehlah kita sambil ngopi-ngopi santai lah ya, untuk kita bisa diskusi terkait bisnisnya teman-teman, untuk kita bisa terapkan di dalam 7 jurus banjir order ini. Bahkan ada juga teman saya itu yang bisnisnya pendidikan, sekolah tahfidz bahkan. Itu di treatment dengan 7 jurus ini, ya alhamdulillah. Masya Allah, saat ini cabangnya di mana-mana ya. Di Malang itu juga ada beberapa menggunakan 7 jurus banjir order ini. Nah, itu mungkin seperti itu, Mas.
Siap Mas Rohman. Wah, insya Allah kalau ini Mas Rohman bisa open house mungkin ya. Insya Allah Mas Rohman sangat terbuka orangnya. Teman-teman bisa nanti mungkin bisa share juga. Boleh kita share untuk CV Mas Rohman ya. Nanti mungkin ada teman-teman yang mau diskusi. Boleh kita share ya untuk nomor jenengan dan lain-lain. Boleh ya Mas? Mungkin Monggo Mas, monggo. ya. Untuk slide materinya boleh di-share juga Mas. Boleh, boleh. Ya, insya Allah tadi ada beberapa request dari teman-teman, materinya bagus. Kayaknya harus diulang-ulang terus, dilihat-lihat terus gitu. Nah, Ya. Masya Allah, ini Alhamdulillah kita 3 menit lagi, insya Allah kita di 17.30. Ini Alhamdulillah materinya luar biasa, sangat aplikatif, dan insya Allah di waktu-waktu menjelang berbuka ini insya Allah menjadi waktu-waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Dan semoga teman-teman, usahanya teman-teman, kita semua diberikan kesehatan, bisa sampai akhir Ramadan, usahanya diberikan kelancaran, keberkahan, dan insya Allah sukses dunia akhirat. Seperti itu nggih, Mas Rohman. Insya Allah terima kasih teman-teman, sudah banyak sekali ini feedback di link kami, dari saran, kritik, masukan, dan lain sebagainya, apresiasi. Nah ini sangat luar biasa antusiasnya teman-teman. Semoga insya Allah dari webinar ini insya Allah kita adakan rutin tiap bulan. Jadi teman-teman bisa terus mengakses info-info kita di kegiatan kita di grup. Termasuk nanti insya Allah kita share slide materi dan kontak personnya pemateri. Insya Allah kita share juga di grup webinar. Jadi yang belum masuk silakan masuk. Yang belum tahu linknya boleh disampaikan atau ditanyakan ke teman-teman yang share link-link kemarin. Seperti itu. Mungkin sebagai penutup, saya juga ingin mengutip salah satu quote dari tentunya tadi yang juga kami share juga di link-link yang kami bagikan. Itu salah satunya adalah berbuatlah dengan apa yang kita bisa dan berkontribusilah dengan apa yang kamu mampu, karena tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nah, insya Allah semua niat-niat baik teman-teman, semoga diberikan amal yang pahala yang baik, dan semoga puasa kita bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Rohman untuk waktunya. Semoga usaha antum Kusuka Catering semakin maju, semakin besar, semakin memberikan manfaat ke lebih luas. Dan insya Allah mungkin teman-teman juga sebenarnya ada beberapa mungkin ya yang sudah pernah order mungkin ya di lingkup-lingkup teman-teman UMM, karena ini juga banyak ini Mas, teman-teman UMM ini. Gitu. Dan more info juga, Mas Rohman ini juga menjabat sebagai direktur ya Mas, di Surya Mart Sengkaling. Nah, monggo yang dekat area situ bisa juga nanti kopdar di situ ya Mas ya. Bisa nanti sharing-sharing di lokasi di apa namanya di Surya Mart Sengkaling itu tadi. Oke. Mungkin untuk sesi terakhir kita bisa foto bareng ya. Ustadz Lingga, Ustadz Cendi, mungkin bisa diagendakan foto bareng. Teman-teman mungkin bisa open kamera juga, open mic juga boleh. Sudah siap ya? Ustadz Lingga, Ustadz Cendi? Oke, kita take mungkin ya. 1, 2, 3. Sudah? Saya nggak pakai laptop soalnya laptopnya di sebelah ini. Berat. Masih banyak yang baru buka, Tat. Oke, baru buka. Oke, siap-siap. Boleh open video semua ya. Insya Allah kita ketemu bulan depan dengan tema yang berbeda, dengan materi yang insya Allah luar biasa.
Nah, ini wajah-wajah yang menunggu berbuka puasa ini ya. Luar biasa senyumnya, Masya Allah. Sudah siap, Ustaz Halo. Lingga? Oh iya iya. Antum yang atur, Ustaz? Oke oke. Ayo 1, 2, 3. Boleh lagi. Lagi. Pakai action dikit mungkin. 1, 2, Apa? 3 boleh. Karena udah selesai pilpresnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Ustaz Lingga. Dan untuk teman-teman pengurus Forbis Malang yang luar biasa sudah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Terima kasih, semoga jeripaya antum senantiasa bernilai pahala. Dan sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, menjelang malam hari, mari kita tutup dengan bersama-sama kita berdoa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wabillahi taufik wal hidayah waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.